Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang baliho Puan Maharani yang kemudian kita banyak temui di sudut-sudut kota maupun sudut-sudut desa yang ada di Indonesia. Tentu hal ini banyak dipertanyakan publik dan kemudian menjadi perhatian publik. Kenapa kemudian Puan Maharani di tengah pandemi COVID-19 itu kemudian banyak bertebaran baliho-baliho Puan yang tidak hanya ada di sudut-sudut kota, akan tetapi juga banyak kemudian kita temui di sudut-sudut kabupaten atau bahkan desa di seluruh Indonesia. Tentu hal ini menjadi perhatian publik karena publik di saat berjuang di tengah ganasnya COVID-19, akan tetapi justru baliho-baliho Mbak Puan itu dapat kita temui dan dapat kita lihat di seluruh sudut-sudut kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Baiklah, saya akan membahasnya secara mendalam melalui channel saya, yakni melalui media analisis pakar atau Angkar. Yang pertama yang harus diperhatikan dan harus menjadi perhatian serius adalah dari mana dana yang kemudian digunakan oleh Puan Maharani atau bagi pihak-pihak yang kemudian memasang baliho yang bagi saya cukup sangat banyak kemudian dipasang di sudut-sudut kota, sehingga kemudian menjadi perhatian publik adalah dari mana dana yang digunakan oleh Puan Maharani maupun oleh pihak-pihak yang memasang baliho tersebut. Apakah memang dari uang pribadi Mbak Puan, atau memang sumbangan dari pengusaha, atau memang sumbangan dari partai politik, atau dari mana uang tersebut yang dipergunakan untuk kemudian memasang baliho-baliho yang cukup banyak tersebut. Tentu hal ini menjadi pertanyaan serius. Kalaulah kemudian misalnya baliho-baliho tersebut itu disumbang oleh seorang pengusaha, maka siapa pengusahanya? Selain itu, apabila kemudian disumbang oleh pengusaha, maka barang tentu aparat penegak hukum harus menelusuri apakah sumbangan tersebut erat kaitannya dengan suap maupun gratifikasi, karena kita tahu Puan Maharani merupakan pejabat negara, merupakan ketua DPR, sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut itu muncul di permukaan publik karena kita tahu di tengah ganasnya pandemi COVID-19, rakyat sangat sulit kemudian untuk mencari keuangan atau bahkan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui baliho-baliho yang memasang foto Puan Maharani tersebut, maka tentu hal tersebut merupakan hal atau bagian yang tidak peka terhadap penderitaan yang sedang diderita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kita tahu rakyat sedang berjuang, masyarakat sedang berjuang untuk kemudian dapat mengatasi wabah COVID-19, akan tetapi justru masyarakat disuguhkan dengan baliho-baliho yang saya kira baliho tersebut dapat memancing pemikiran publik, tafsir publik terhadap hal-hal yang justru tidak diinginkan oleh mereka di tengah mereka sedang bergelut menghadapi wabah COVID-19. Yang ketiga, tentu rakyat tidak butuh baliho, apalagi baliho tersebut datang dari seorang pejabat. Tentu hal ini sangat sensitif sekali, karena saya kira rakyat pada saat ini tidak butuh baliho-baliho yang kemudian baliho tersebut terpampang foto-foto pejabat atau bahkan terpampang foto politisi yang saya kira keberadaannya untuk saat ini itu sangat tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat semakin antipati terhadap adanya baliho-baliho apalagi di masa COVID-19. Yang keempat, tentu dengan adanya baliho Puan Maharani, maka publik akan bertanya-tanya,
apakah baliho tersebut untuk mendongkrak Puan Maharani di tengah banyaknya bantuan-bantuan sosial yang kemudian disalurkan oleh pemerintah. Tentu hal ini merupakan tanda tanya publik, sehingga kemudian apakah ada erat kaitannya antara baliho yang terpampang foto Puan Maharani dengan adanya keinginan untuk mendongkrak popularitas di tengah pemerintah berjuang, salah satunya dengan menyalurkan bantuan-bantuan di seluruh Indonesia. Saya kira ini menimbulkan pertanyaan dan keresahan publik, apalagi foto-foto tersebut itu banyak kemudian kita temui di sudut-sudut kota maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Yang kelima, tentu rakyat bukan malah simpati dengan adanya baliho-baliho yang memampangkan foto Puan Maharani, akan tetapi justru rakyat makin antipati terhadap adanya baliho-baliho yang kemudian memampang foto Puan Maharani. Tentu hal ini menjadi pertanyaan serius, siapakah kemudian yang menyarankan atau yang memasang baliho-baliho tersebut, karena bukan tidak mungkin kemudian terdapat orang-orang yang ingin menjerumuskan Puan Maharani di tengah sulitnya masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena saya kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa dengan adanya baliho-baliho tersebut, rakyat tentu bukan malah simpati, tapi justru malah antipati terhadap hadirnya atau adanya baliho-baliho yang memampangkan foto Puan Maharani tersebut. Yang keenam, sebaiknya dana baliho yang terpampang foto Puan Maharani tersebut itu lebih baik kemudian dana yang digunakan untuk baliho-baliho tersebut lebih baik kemudian digunakan untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat yang kita tahu sangat sulit dalam menghadapi wabah COVID-19. Untuk itu, saya kira apabila dana yang digunakan untuk memampang baliho-baliho yang memampang foto Puan Maharani tersebut, itu kemudian digunakan untuk membantu rakyat yang membutuhkan, maka tentu hal itu sangat lebih baik, sangat menarik empati masyarakat, sehingga kemudian bukan tidak mungkin bagi Puan Maharani itu dapat kemudian mendapat simpati rakyat daripada kemudian memampang foto-foto yang kemudian mengundang reaksi yang tidak baik bagi publik, sehingga kemudian justru akan menurunkan tingkat popularitas dan elektabilitas Puan Maharani. Yang ketujuh, tentu dengan adanya baliho yang memampang foto Puan Maharani, maka tentu ini mengingatkan kepada Pilpres yang akan dilaksanakan 2024 mendatang. Tentu hal ini masih sangat jauh sekali, sehingga kemudian apabila pihak-pihak yang berkeinginan untuk mempublikasikan Puan Maharani atau mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden, bagi saya hal tersebut masih sangat jauh sekali. Lebih baik kemudian Puan Maharani lebih menunjukkan terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua DPR, dalam hal ini adalah baik tugas yang bersifat controlling, budgeting, dan juga legislasi, yang saya kira hal tersebut banyak disorot oleh kalangan masyarakat karena kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada DPR itu belum maksimal dengan sebagaimana mestinya. Untuk itu saya kira dengan adanya baliho-baliho yang terpampang di sudut-sudut kota maupun kabupaten, itu justru lebih baik kemudian bagi Puan Maharani untuk kemudian memperkuat fungsi DPR, yang kita tahu fungsi tersebut justru sangat kurang, justru sangat diharapkan oleh publik di tengah kebijakan-kebijakan yang saya kira itu belum populis atau belum merepresentasikan keseluruhan dari rakyat Indonesia. Yang kedelapan, dengan adanya foto-foto yang memampang foto Puan Maharani,
faksi-faksi di internal PDIP, maka tentu akan semakin tidak terbendung, sehingga kemudian dengan adanya foto-foto Puan Maharani di sudut-sudut kota atau kabupaten, maka semakin memunculkan faksi-faksi di internal PDIP, sehingga kemudian bukan tidak mungkin lambat atau laun di internal PDIP akan semakin menunjukkan perpecahan atau bahkan faksi-faksi yang kemudian bermunculan oleh karena adanya hegemoni orang-orang tertentu terhadap dukungan yang tidak merata bagi kandidat atau calon presiden yang kemudian akan diusung oleh PDIP. Inilah 8 hal yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.